Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Baiklah, kemudian sholawat beriringan dengan salam kita hadiahkan buat hamba pilihan Allah, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu kita yaitu Ibu Nur Hafiza, SPD MPD, dan Ibu Tisna Safnita, SPD MPD. Baiklah, perkenalkan nama saya Zalfa Melani dengan NIM 22022053. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pengembangan Batita 2-3 tahun. Baiklah, materi pertama tentang pertumbuhan dan ciri-ciri fisik. Yang pertama, ciri tumbuh kembang anak usia 2 tahun dari sisi fisik, yaitu masih belum bisa berjalan lurus dengan mengayunkan lengan. Saat dia berlari, kepalanya tertunduk, bisa putar dan buka telan pintu, suka merangkak dan meniru binatang, mampu berdiri sendiri dan duduk di kursi, sudah cukup umur untuk pergi ke toilet. Yang selanjutnya, ciri tumbuh kembang anak usia 3 tahun dari sisi fisik. Yang pertama, keseimbangannya membaik, mampu menyeimbangkan lengan dan kaki untuk mengendarai sepeda roda 3, mampu menangkap bola dengan kedua tangan dan badan. Dia masih kesulitan melakukan 2 hal sekaligus. Dia hanya bisa berdiri dengan 1 kaki, dan yang terakhir, dia bisa berjalan dengan jari kakinya. Kedua, pengembangan motorik, kemampuan motorik kasar. Pada usia 2 tahun atau 24 bulan, anak sudah aktif yang menunjukkan kemampuan motoriknya berkembang dengan baik, yaitu sudah belajar menyeimbangkan tubuh dengan mengangkat salah satu kakinya. Selanjutnya, kemampuan motorik halus. Tanda anak memiliki kemampuan motorik halus adalah suka meniru tulisan anak di buku atau media lain yang sering digunakannya. Selanjutnya, perkembangan persepsi kognitif. Untuk anak usia 2-3 tahun, mereka mulai mengenal beberapa konsep, seperti konsep tentang tubuh dan waktu yang bahkan bisa dilengkapi dengan kebalikannya. Contohnya, di usia 2 tahun, anak mulai mahir menyebutkan satu persatu bagian tubuh mereka secara tepat. Memasuki usia 3 tahun, anak sudah mulai mengerti perbedaan antara besar dan kecil serta siang dan malam. Selanjutnya, perkembangan berbicara dan bahasa. Di usia 2 tahun, umumnya anak akan menggunakan 2-3 kata sekaligus, menggunakan kata aku dan kamu, lalu memahami pula kalimat perintah 2 langkah. Berlanjut memasuki usia 3 tahun, kemampuan penggunaan katanya meningkat menjadi 3. Selanjutnya, perkembangan sosial. Pada awal usia 2 tahun, mereka akan semakin menikmati bermain peran dengan para teman. Berlanjut di usia 3 tahun, anak-anak juga memahami pentingnya melakukan sesuatu secara bergiliran saat bermain. Selanjutnya, hambatan dalam perkembangan optimal balita. 1. Asupan gizi yang tidak memadai. Asupan gizi yang lebih penting bagi tumbuh kembang anak, terutama saat usia dini. Yang kedua, pola asuh yang buruk. Yang ketiga, kurangnya stimulasi yang dilakukan. Yang keempat, gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani. Rangsangan atau stimulasi perkembangan optimal pada batita. 1. Waktu khusus untuk membaca buku bersama si kecil. Dorong anak untuk mengambil bagian dalam permainan, misalnya permainan pura-pura menjadi guru. Selanjutnya, bantu si kecil menjelajahi hal-hal di sekitarnya. Selanjutnya, dorong anak untuk memberitahu nama dan usianya. Ajari anak lagu sederhana, berikan perhatian dan pujian pada anak, serta ajari anak untuk mengutarakan emosinya. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 2-3 tahun membutuhkan rangsangan dan stimulasi yang baik, sehingga perkembangan pada anak tersebut dapat berkembang dengan baik, seperti perkembangan motorik, kognitif, berbicara dan bahasa,
serta sosial pada anak tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.